Ya tentunya saudara di tengah dunia dengan segala gejolak yang terjadi di dalamnya, ya kalau pakai istilah zaman sekarang, in this economy, ya kan? Di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, tentunya tidak mudah untuk menjalani sebuah kehidupan yang tetap tenang. Kita rasa kita perlu kerja lebih keras, kita perlu gerak lebih hustle lagi di dalam menjalani kehidupan, dan akhirnya kita tanpa sadar digerakkan oleh ketakutan, saudara, digerakkan oleh kepanikan. Dan tentunya kita nggak mau, saudara, ya, hidup kita digerakkan oleh rasa takut dan panik. Maka dari itu di minggu kali ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting, saudara, yang judulnya adalah Trusting God Without Forcing the Result. Bilang sama saya, Trusting God Without Forcing the Result. Bagaimana kita mempercayai Tuhan tanpa memaksakan hasilnya. Nah, ya. Ini tema yang sangat penting, saudara, karena seringkali yang bikin kita kecewa, yang bikin kita sakit hati, bikin kita akhirnya kepahitan datang sama Tuhan lagi. Kenapa? Karena ternyata yang mengontrol hidup kita, yang menjadi tuan atas hidup kita, itu adalah ekspektasi kita sendiri. Itu adalah keinginan kita sendiri yang akhirnya kita wujudkan dalam rupa ekspektasi demi ekspektasi. Dan kalau hasil akhirnya tidak sejalan dengan ekspektasi, maka kita akan menjadi kecewa dan mulai berubah setia kepada Tuhan. Nah, maka dari itu hari ini kita mau belajar iman yang seperti apa sih yang bisa tetap percaya kepada Tuhan apapun hasil akhirnya. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama-sama, saudara. Pertanyaan besarnya adalah, how can we trust God without forcing the result? Ya, bagaimana kita tetap percaya Tuhan tanpa memaksakan hasilnya? Ya, saudara, kita sekarang lagi ada di era Piala Dunia, ya, musimnya sepak bola. Saudara bayangkan kalau setiap jemaat di tempat ini punya klub, punya timnas sepak bola masing-masing yang menjadi andalan, menjadi favorit. Ya, ada timnya Ronaldo, Portugal yang sudah berpulang lebih dulu, ya kan. Ada yang masih dukung Messi, ya, Spanyol, Inggris dan lain sebagainya. Wah. Bayangkan saudara kalau semua pegang tim jagoannya masing-masing lalu beriman kepada Tuhan. Waduh, hasil akhir pokoknya Tuhan, kalau engkau setia kepadaku, biar jagoanku menang. Waduh, saudara bayangkan repotnya saudara jadi Pak Purwa di tempat ini. Pasti bisa terjadi konflik, bisa terjadi gesekan satu dengan yang lain. Hanya karena apa? Hasil akhir dari sepak bola, saudara. Nah, makanya kita mau belajar gimana sih caranya sebagai anak-anak Tuhan. Punya iman, ya punya iman, tapi gak maksain, saudara. Sebelum kita jauh ngomongin soal iman itu yang seperti apa, saudara, kita mesti pikirkan, renungkan. Ya, selama ini kita berpikir percaya kepada Tuhan itu yang seperti apa sih modelnya? Ya, apakah percaya yang kita punya tidak ubahnya seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan yang benar? Karena semua orang beragama pada umumnya pasti dikatakan, apakah engkau beriman? Iya, aku beriman. Tapi apakah konsep beriman yang dimiliki orang percaya? Itu 11-12 dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Nah, ini yang perlu kita sepakati dulu di awal, saudara. Bahwa sejatinya beriman itu bukan sebagai alat untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi beriman kepada Tuhan, setia sampai akhir kepada Dia, itu adalah tujuan hidup kita, saudara. Ya, saya ulang sekali lagi, bahwa iman itu bukan alat untuk kita beroleh sesuatu yang kita inginkan. Seringkali iman itu ibaratnya uang logam yang kita masukkan kepada vending machine. Lalu Tuhannya itu adalah vending machine, dan kalau kita udah masukin mata uangnya yaitu iman, maka kita bisa pilih mau Fanta, Sprite, Coca-Cola, kopi dan lain sebagainya.
Kita pikir iman itu adalah alat. Tetapi saya mau katakan siang hari saudara, iman itu bukan sekedar alat, itu justru adalah tujuan. Untuk hidup kita tetap percaya, untuk hidup kita tetap setia mengiring Yesus. Itu loh tujuan hidup kita saudara. So, jangan sampai kita kebolak-balik saudara di dalam memaknai iman ini. Dan ini yang seringkali akhirnya membuat orang kecewa. Ya. Nah, kita bahas dari bahasa Yunaninya saudara. Percaya, kata percaya itu berasal dari bahasa Yunaninya itu pisteuo. Bilang sama saya pisteuo. Bukan pistachio saudara, itu kacang ya, beda lagi. Ini pisteuo yang salah satu maknanya dalam bahasa Inggris adalah put in trust with. Di mana kita itu bukan sekedar percaya tetapi mempercayakan, menaruh kepercayaan kita kepada pribadi yang kita percaya itu. Kalau sekedar percaya itu mudah saudara, tapi mempercayakan hidup itu hal yang berbeda. Ya kita dengan gampang akan klaim, saya orang percaya kok. Kalau nggak percaya ini cek KTP saya Kristen, saya percaya Yesus. Tapi pertanyaan selanjutnya, lebih dari percaya, apakah engkau mempercayakan hidupmu kepadanya? Nah ini yang perlu kita renungkan bersama saudara. Mempercayakan hidup kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang kita andalkan, yang dapat kita andalkan dan kita harapkan. Ya saudara, ada satu cerita seorang bapak saudara, seorang bapak yang biasa main sirkus. Dan dia biasa atraksinya itu menyeberangi dari satu tebing ke tebing. Dan beberapa kali saudara dia mengadakan pertunjukan, orang banyak menonton. Wah semua terkagum dengan atraksinya karena dia berhasil melintasi seutas tali. Ya dengan satu sepeda roda satu saudara, bayangin kan mengerikan sekali. Tapi dia berhasil melewati satu kali. Dia bolak-balik selamat. Wah semua tepuk tangan, semua bergembira bersuka cita, luar biasa ini pesirkusnya. Lalu dia katakan begini kepada penonton sekalian. Saudara percaya kalau saya nyebrang sekali lagi saya akan selamat sampai sini? Wah semua dengan yakin bilang, percaya Pak. Tadi kan Bapak udah buktikan, udah bolak-balik berhasil. Pasti kali ini juga berhasil. Lalu dia bilang gini, pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau saudara memang benar percaya, siapa yang mau naik ke pundak saya? Untuk kita nyebrang bareng-bareng. Waduh, yang tadinya udah pada semangat bilang percaya mulai undur. Satu persatu mulai, ya kalau nyebrang sih beda cerita ya, ini ngeri loh kayak gini kan, taruhannya nyawa gitu kan. Tapi waktu para penonton itu mulai ketakutan, mulai gak ada yang berani, tiba-tiba saudara di tengah-tengah penonton itu ada seorang anak yang angkat tangan. Dia bilang gini, saya berani Pak, saya ikut nyebrang sama Bapak. Waduh. Orang-orang kaget, wah ini anak kecil pasti gak mikir panjang nih, terlalu nekat ini anak kecil gitu. Tapi akhirnya dia memberanikan diri, si pesirkus ini bilang ayo naik ke pundak saya. Dan apa yang terjadi saudara, berhasil dia menyeberang sekali dan bolak-balik dengan selamat. Waduh itu jemaatnya, bukan jemaat saudara ya, penonton, ini bukan gereja ini ya, penontonnya pada heboh, wah luar biasa. Tapi yang lebih bikin mereka kagum lagi bukan sekedar si pesirkus ini yang berani nyebrang. Tapi kok anak ini berani. Dan waktu ditanya mereka dengan penasarannya, nak kenapa sih kamu kok seberani itu, senekat itu untuk nyebrang? Dan tahu jawabannya saudara? Itu bapak saya. Yang nyebrang itu bapak saya, dia itu pesirkusnya. Saya tiap hari lihat dia latihan. Udah berapa kali juga saya nyebrang sama dia, aman. Oh bapaknya gitu ya. Nah itulah saudara yang dinamakan dengan mempercayakan. Mau gak saudara? Ketika kita katakan diri kita beriman, itu artinya apa? Apapun yang terjadi, aku percayakan hidupku kepada Tuhan.
Karena Tuhanku Tuhan yang pegang kendali. Amin saudara? Iya. Dan kadang saudara di dalam hidup ini kita bisa mengaku dengan mulut, oh aku mengandalkan Tuhan, aku berharap hanya kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara kadang itu hanya di mulut. Tetapi sebenarnya jauh di dalam hati kita ada sesuatu yang lain, ada seseorang yang lain yang lebih kita andalkan loh daripada Tuhan. Bisa jadi pasangan hidup kita, bisa jadi orang-orang yang punya jabatan tinggi yang adalah koneksi kita. Bisa jadi adalah uang kita, karir kita, pengalaman kita dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal tersebutlah yang kita andalkan dan kita harapkan lebih daripada Tuhan. Dan terkadang Tuhan yang baik akan mengizinkan goncangan di hidup kita. Untuk kita pada akhirnya menyadari bahwa semua yang kita punya di dunia ini itu adalah sesuatu yang sifatnya tergoncangkan. Tetapi hanya Tuhan dan kerajaannya lah yang tidak akan tergoncangkan. Ya, saya mau buka satu ayat firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-12 saudara. Ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan versi terjemahan baru 2. Waktu itu suara Tuhan mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan, supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudara, kadang Tuhan izinkan goncangan itu supaya apa? Supaya akhirnya ada filter, ada beda yang jelas antara apa yang tergoncangkan, yaitu hal-hal yang sifatnya duniawi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya fana, saudara. Temporary, sementara. Dan kalau kita lean on, kita gantungkan hidup kita kepada hal-hal tersebut, ujungnya kita pasti kecewa. Tetapi syukur kepada Allah dikatakan apa? Karena engkau telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. The unshakable kingdom. Dan itu sudah engkau terima, saudara. Maka dari itu apa? Beribadahlah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, iman yang bukan cuma percaya, bukan sekedar percaya, tapi juga mempercayakan hidup kepadanya. Itu yang dimaksud dengan iman bukan sebagai alat, namun sebagai tujuan. Yang berikutnya saudara, iman bukan sebagai alat, tetapi sebagai tujuan yang dimaksud seperti apa? Yaitu iman yang siap berkomitmen untuk tetap setia walaupun hasil tidak sesuai harapan. That's faith. Ini definisi iman saudara. Pisteuo juga memiliki pengertian itu komit. Ada komitmen untuk tetap beriman apapun hasil akhirnya. Apapun keadaan yang terjadi. Makanya beriman itu artinya apa? Saudara tetap berkomitmen, tetap setia sekalipun gunung persoalan belum juga berpindah. Atau bahkan tidak akan berpindah. Kita gak janjian, tadi Nenat juga nyanyiin lagu itu. WGTB, walau gunung tak berpindah. Wah ini lagu yang sangat membantu saya saudara, kalau saya lagi jelasin satu khotbah mengenai iman yang benar, maka lagu ini akan menolong untuk kita semakin relate. Oh iya ya, terkadang gunung kehidupan itu permasalahan tidak selalu berpindah sesuai dengan mau kita.
Doa kita sih ya siapa sih yang gak mau gunungnya pindah? Gak ada sih saudara ya yang doa Tuhan biarkan gunung itu tetap bisa. Gak ada saudara. Semua pasti pengen sesuai maunya dia dulu, bener gak? Tuhan aku mau Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun Tuhan belum jawab, Tuhan belum katakan ya terhadap permintaanku, aku tetap setia berkomitmen kepada Engkau. Ya, makanya quotes ini saudara yang menjadi cikal bakal dari lagu WGTB. Saya kebetulan kenal dengan Yeshua juga dengan Kenny Sastro penulis dari lagu WGTB. Dan memang background dari penulisan lagu ini adalah berasal dari quotes seorang pendeta almarhum Bikman Sirait. Ya, jadi waktu mereka mendengar quotes ini terinspirasilah mereka untuk menulis sebuah lagu. Dan quotesnya berbunyi demikian. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Namun iman yang benar sanggup tetap percaya sekalipun gunungnya belum pindah saudara. Atau bahkan tidak akan pindah. Nah ini iman yang kita harus miliki saudara. Iman yang besar it's good dan itu diperlukan jelas. Tetapi bukan sekedar ukuran iman. Tapi iman yang benar apa? Kalaupun Tuhan jawab tidak, aku tetap percaya. Dan saudara tahukah saudara bahwa ini lagi terjadi perang narasi Pak di sosial media. Karena ada pendeta ya di salah satu gereja yang mengatakan lagu ini enggak alkitabiah katanya. Lagu ini ngajarin orang kok jadi pasrah sih. Kita kan punya iman harusnya seakan-akan maksa Tuhan terus dong. Gunungnya harus pindah dong kayak gitu. Nih ya, akhirnya terjadi ini ya, ada yang bilang oh gunungnya harus pindah. Ada yang bilang sekalipun gunung tak berpindah. Wah itu seru saudara ya. Tapi saya mau katakan saudara, ayo kita belajar punya iman yang benar. Ya berapa banyak orang akhirnya kecewa dan sakit hati meninggalkan Tuhan. Karena dia pikir katanya ikut Yesus gunungnya pasti pindah. Kok ini gak pindah-pindah? Lah kata siapa? Makanya baca Alkitab jangan satu potongan saja saudara. Kalau kita baca secara menyeluruh, kita akan menemukan di situ ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Di mana kita kasih ruang buat kedaulatan Tuhan kalau semua mau kita harus dikabulkan. Di atas iman di situ ada kedaulatan. Dan kita harus hormati kedaulatan Tuhan sebagai jalan yang lebih baik bagi hidup kita. Amin? Iya. Dan belum lagi nanti saudara akan perhatikan saksi-saksi iman yang dikatakan, dikategorikan di Ibrani pasal yang 11 sebagai saksi-saksi iman bukan hanya karena mereka beroleh mujizat. Saudara baca Ibrani 11 mulai-mulainya, wah itu orang-orang hebat saudara. Ada Abraham, ada Nuh, ya para pahlawan iman yang oleh karena imannya mendapatkan pertolongan dan mujizat yang ajaib dari Tuhan. Itu betul saksi iman. Tapi ayat-ayat selanjutnya saudara akan menemukan yang dikategorikan sebagai saksi-saksi iman adalah mereka yang walaupun tidak mendapatkan mujizat, mereka tetap setia loh sampai akhir. Ada dari antara mereka yang digergaji, ada yang mereka dilempar hidup-hidup ke kandang singa, ada yang dibakar, direbus hidup-hidup dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya tidak mendapatkan pertolongan. Tetapi di mata Tuhan, inilah saksi-saksi iman. Mereka yang setia berpegang kepada iman, kepada Yesus sampai akhir. Amin saudara. Kita mau komitmen sama Tuhan sampai akhir. Amin. Itu yang pertama saudara. Bahwa iman bukan sebagai alat, namun sebagai tujuan hidup kita. Yang kedua saudara. Bagaimana kita bisa punya percaya kepada Tuhan tanpa memaksakan hasil. Kita harus bisa membedakan hal-hal yang bisa kita usahakan dan mana yang bukan kendali kita dan harus kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah usahakan yang ada dalam kendali kita dan serahkan yang di luar kendali kita. Nah, ini ada sebuah potongan doa yang disebut sebagai serenity prayer, saudara.
Ya, doa perteduhan dari seorang pendeta teolog bernama Reinhold Niebuhr, seorang teolog Amerika. Dan potongan doanya berbunyi demikian. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku ketenangan untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah. Keberanian untuk dapat mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Dan berikanlah aku hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Kenapa banyak orang katanya beriman, tapi kok hidupnya dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kepanikan. Karena jangan-jangan dia belum bisa membedakan hal-hal mana yang ada di dalam kendalinya dan itu memang dia harus kerjakan dan upayakan. Dan hal-hal mana yang ada di luar kendalinya. Dan itu bukan untuk dipikirin. Makanya ada istilah overthinking. Udah thinking, tapi dibikin over. Kenapa? Karena sebenarnya ini bukan bagian kita. Ini di luar kendali kita. Nah kalau kita nggak punya hikmat buat bedain ini saudara. Yang mestinya dipikirin, nggak kita pikirin. Yang mestinya dikerjain nggak kita kerjain. Dan sebaliknya, yang mestinya nggak dipikirin malah kita renungkan siang dan malam. Nah kita minta hikmat sama Tuhan. Amin saudara? Iya. Maka di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sebaik-baiknya saudara kerjakan itu. Tuhan sudah kasih potensi, Tuhan kasih talenta di dalam hidup kita. Karunia di dalam hidup kita. Untuk kita kembangkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara 1 Petrus 5 ayat 7 katakan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya, kekhawatiran bukan untuk dibawa-bawa, bukan untuk di-keep, bukan untuk disimpan tapi diapain? Diserahkan kepada Tuhan. Nah, kita berdoa, Tuhan, aku minta hikmat supaya aku efektif di dalam menjalani hidup. Mana yang harus aku kerjakan, mana yang aku harus serahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Nah ini contoh-contohnya hal-hal yang ada di dalam kendali kita dan yang di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita itu adalah sikap, perkataan dan perilaku kita, benar? Kendali ada di dalam diri kita saudara. Ya sekalipun orang mungkin bilang, ya habis gimana Pak, hilaf. Ya habis gimana Pak, emosi Pak. Iya betul. Tapi kan kita punya yang namanya free will. Kita punya yang namanya kehendak bebas. Dan sepersekian detik kan kita punya kesempatan kan. Untuk ada yang sebutnya itu 6 seconds, 6 detik untuk menarik nafas, buang nafas gitu ya. Menenangkan diri, jangan langsung emosi gitu. Ada loh cara-cara demikian saudara. Dan kita punya kendali atas hidup kita. Tentunya by the power of the Holy Spirit. Kita dimampukan. Berikutnya apalagi saudara? Respon kita terhadap perlakuan orang lain. Bagaimana orang bersikap dan berperilaku. Kita punya kendali penuh untuk merespon. Banyak orang yang bilang, ya habis Bapak dia ngeselin. Ya iyalah. Kalau dia nggak ngeselin kitanya mencak-mencak, lu agak lain namanya. Lu yang problematik kan begitu. Tapi kalau orang di sekitar kita bersikap, berperilaku yang menyakiti hati kita, ya itu di luar kendali kita saudara. Yang di dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespon. Ya, kalau saudara bisa menguasai, bisa memanage hal ini, saudara akan jadi orang yang berbahagia. Karena tidak sedikit orang menggantungkan kebahagiaannya dari bagaimana orang bersikap berperilaku terhadap dia. Capek saudara. Tapi kalau kita bisa merespon dengan benar, itu jadi kebahagiaan buat kita. Berikutnya apa? Sikap hati kita. Mau mengampuni atau mendendam, itu pilihan kita saudara. Ya. Dan saya berdoa alangkah baiknya saudara memilih mengampuni. Ya, itu adalah jalan terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Yang di dalam kendali kita usaha dan kerja keras kita. Ya.
Tidak bisa ditawar, saudara. Anak Tuhan gak boleh mager bahasanya ya. Ya kan, oh tenang, Tuhan pasti pelihara, rebahan aja terus. Nah, itu namanya mencobai Tuhan, saudara ya. Yang di dalam kendali kita, iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang perlu kita upayakan di dalam diri. Nah, berikutnya yang di luar kendali kita, tentunya berlawanan dengan itu, dengan apa yang ada di dalam diri, yaitu sikap, perkataan, dan perilaku orang lain. Itu di luar kendali kita, saudara. Bagaimana orang merespon terhadap kita, itu pun di luar kendali kita. Pendapat orang lain terhadap kita, apalagi sekarang di era digital, saudara. Saudara posting sesuatu di Instagram, saudara. Udah angle paling baik nih anak muda ya, cewek-cewek kan pengen tampilnya keren gitu ya. Udah angle terbaik fotonya, udah filter paling mutakhir, filter terupdate, captionnya udah tanya ChatGPT, pokoknya ini kayaknya udah gak ada celaknya nih. Dengan keberanian dia posting. Tapi apa yang terjadi, saudara? Komentarnya masih ada aja yang nyinyir. Itulah dunia sosial media, saudara. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. So jangan hidup dari validasi manusia. Jangan hidup dari perkataan orang, karena itu semua di luar kendali kita. Hiduplah dari perkataan firman Tuhan. Ya. Hasil akhir dari usaha kita itu pun di luar kendali kita. Result yang tadi kita harapkan itu di luar kendali. Ya, kerja keras yang terbaik, tapi sisanya serahkan kepada Tuhan. Hasil akhir. Berikutnya apa? Ya kondisi ekonomi dunia. Selat Hormuz mau ngapain, saudara? Tumpang tangan tuh di selat, ya kan? Ya itu di luar kendali, ya kita doa sih doa. Tapi apa daya kita loh? Ya kecuali kita punya koneksi langsung sama Presiden Amerika, Presiden Iran mungkin bisa. Tapi kan kita rakyat biasa, saudara. Ya, kondisi ekonomi dunia, cuaca, ya kan, aduh, udah doa, ya kan, kasih cuaca cerah, ya tahu-taunya gerimis, ya apa boleh buat, saudara, nggak perlu panggil pawang hujan, toh, kita percaya Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu, ya kan, bencana alam yang terjadi itu di luar kendali kita, saudara, maka dari itu mari kita belajar memisahkan itu. Ya, tentunya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Ya, untuk kita mengusahakan yang ada dalam kendali kita dan menyerahkan yang di luar kendali kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ini yang membuat kita bisa tetap tenang, bisa tetap lega dengan segala keadaan. Apapun hasil akhirnya, semua ada di dalam kedaulatannya. Hasil akhir selalu ada di dalam kedaulatannya. Jangan pikir kalau hasil akhir tidak sesuai dengan rencana kita, itu artinya Tuhan lagi lengah. Ya elah Tuhan kecolongan kan tuh, ya Tuhan sih. Enggak begitu konsepnya, saudara. Dia tetap pegang kendali. God is always in control, itu yang kita percaya. Kesaksian Alkitab katakan. Semua ada dalam genggamannya, saudara. Dan kalau Tuhan yang berdaulat itu menggenggam hidup kita, apa sih yang bikin kita takut, saudara? Apalagi yang bikin kita cemas dan khawatir. Bahkan ketika hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita teringat kisah Yusuf. Ketika saudara tahu ya perjalanan hidup Yusuf, sampai akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Bukan jalan yang mudah, saudara. Penuh dengan lika-liku. Banyak ekspektasi yang tidak terjadi sesuai dengan maunya Yusuf. Tapi tidak pernah sekalipun tercatat lalu Yusuf berubah setia kepada Tuhan. Dia lalu kecewa kepada Tuhan, no. Dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah mengkhianati dia. Dia tidak melakukannya, saudara. Apa sih yang membuat Yusuf bisa punya hati yang sedemikian besar mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya? Ternyata karena dia punya konsep yang benar mengenai Tuhan.
Di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan demikian. Memang kamu, memang saudara-saudaraku itu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pasti ada kebaikan yang Tuhan sedang rancangkan. Meski mataku tak melihat, tapi hatiku percaya. Aku belum mengerti sekarang, tapi satu hari aku pasti mengerti bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin manusia merekakan yang jahat, Tuhan merubahkannya jadi kebaikan. Waduh, betapa leganya hidup kita, saudara. Tidur nyenyak, deep sleep lebih dari 2 jam, saudara. Ya kan, kadang orang tidur tapi nggak deep sleep. Kenapa? Karena dikit-dikit, aduh, jangan-jangan nih maksud jahat nih sama gue. Jangan-jangan nih bakal gagal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa serahkan hidup kita sama Tuhan, tidur kita itu tidur yang tenang, saudara. Ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia bekerja, dan percaya saudara, itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Yuk belajar saudara, apapun keadaanmu hari ini, ya, usaha yang sedang kau kerjakan, dan apapun hasilnya nanti yang terjadi, percayalah Tuhan pegang kendali. Tuhan ada di dalam segala kedaulatannya. Slide terakhir saudara, kita review lagi apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Trusting God without forcing the result artinya apa saudara? Yang pertama, beriman bukan sebagai alat, namun sebagai tujuan hidup. Yang kedua, usahakan yang dalam kendali kita, serahkan yang di luar kendali kita. Yang ketiga, yang terakhir, hasil akhir selalu ada di dalam kedaulatannya. Amin buat firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang sekalipun tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Maka dari itu Tuhan, hari-hari ini di tengah segala gejolak yang ada di bangsa kami, bahkan di dunia ini, kami mau belajar percaya. Kami mau belajar untuk trusting You without forcing the result. Apapun yang Tuhan lakukan, lakukanlah yang Engkau pandang baik. Karena kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan, dan itu akan jadi bagian hidup kami. Kami percaya dengan iman, kami terima dengan iman. Oleh karena itu Tuhan, siang hari aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Apapun gunung persoalan yang sedang kami hadapi, jangan biarkan kami tawar hati. Jangan biarkan kami putus asa, tapi biarlah kami terus memandang kepada Yesus. Karena bisa jadi gunungnya memang Tuhan izinkan tidak berpindah, supaya kita mendakinya bersama Dia. Supaya kita melewati gunung persoalan itu bersama Yesus. Dan waktu kami mendakinya bersama Engkau, di situ otot-otot iman kami, otot-otot rohani kami terbentuk. Semakin kuat, semakin dewasa. Sehingga ketika Tuhan izinkan badai, gunung permasalahan itu kembali hadir di hidup kami, kami akan berkata, yang lalu sudah kami lewati, yang kali ini pun pasti lewat. Yang kali ini pun bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Berkati Tuhan setiap umat-Mu, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, pekerjaan demi pekerjaan, relationship demi relationship, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan kehendak-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Berkati Pak Purwa beserta keluarga,
dalam seluruh usaha, pelayanan, pekerjaannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkat-Mu tercurah penuh untuk Pak Purwa dan keluarga. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin.